Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi, saya Sofira Viva dari kelas B8 yang akan memandu jalannya diskusi tugas dari Ibu. Baik, langsung saja. Saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk eh, mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, terima kasih kesempatannya atas moderator. Jadi yang akan kami bahas yaitu PHBS pada Saya tatanan di rumah sakit. Adapun anggota kelompoknya yang pertama ada Fatima, yang kedua Anissa Azahra, yang ketiga Adia Ningsi, yang keempat Sofia Rafifa, yang kelima Lutiara, yang keenam Indah Dinata, yang terakhir ada Fauzia Azahra. Adapun outlines yang akan kami bahas, yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima metode penelitian, yang keenam tinjauan pustaka, yang ketujuh hasil dan pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama latar belakang. Promosi kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Di lingkungan rumah sakit, promosi kesehatan tidak hanya ditujukan untuk pasien, tetapi juga untuk pengunjung dan tenaga kesehatan. Indikator promosi kesehatan yang efektif meliputi penggunaan air bersih, kebiasaan mencuci tangan, penggunaan jamban atau WC yang bersih, penggunaan sampah pada tempatnya, larangan merokok, kebiasaan tidak meludah sembarangan, serta upaya pemberantasan jentik nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit. Adapun penelitian observasi lapangan ini dilakukan di dua rumah sakit besar di Makassar, yaitu Rumah Sakit Ibnu Sina dan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, untuk menilai penerapan indikator-indikator tersebut dalam lingkungan rumah sakit. Adapun rumusan masalah yang pertama pengertian remaja dalam konsep kesehatan masyarakat, yang kedua faktor mempengaruhi kesehatan reproduksi pada remaja, yang ketiga dampak pada remaja ketika melakukan hubungan seks pranikah, yang keempat solusi mengatasi masalah kesehatan reproduksi pada remaja. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi indikator promosi kesehatan di Rumah Sakit Ibnu Sina dan Rumah Sakit Wahidin, untuk menilai tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan kesehatan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penerapan indikator-indikator tersebut, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas promosi kesehatan di kedua rumah sakit. Selain itu, metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, serta analisis dokumentasi terkait kebijakan kesehatan. Mungkin itu saja pemaparan dari materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. baik, selanjutnya saya persilahkan kepada presentator kedua untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Dan secara lanjut, adapun akhirnya yang keempat yaitu manfaat penelitian. Signifikansi dari penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai kondisi promosi kesehatan di rumah sakit. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan pihak rumah sakit dapat meningkatkan kebijakan dan praktik promosi kesehatan sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi pasien, pengunjung, dan staf. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Adapun alternatif kelima yaitu metode penelitian. Yang pertama itu studi observasi untuk Rumah Sakit Ibnu Sina. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain studio serva
deskriptif untuk mengevaluasi implementasi indikator promosi kesehatan di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Desain ini dipilih untuk memungkinkan peneliti mengamati dan mencatat kondisi aktual di lapangan secara langsung tanpa memanipulasi variabel yang ada. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian akan dilaksanakan di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Waktu pelaksanaan penelitian adalah pada tanggal 15 Mei 2024. Yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh area dan fasilitas di Rumah Sakit Ibnu Sina yang berkaitan dengan indikator promosi kesehatan. Sampel dipilih secara purposif untuk memastikan bahwa area dan fasilitas yang paling relevan dan berpengaruh terhadap indikator promosi kesehatan terwakili dalam penelitian. Area yang akan diamati meliputi fasilitas cuci tangan yang termasuk wastafel, sabun, hand sanitizer, jamban atau WC, tempat pembuangan sampah, area merokok, dan tempat berpotensi menjadi sarang nyamuk. Yang kedua yaitu studi literatur untuk Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain studi literatur dengan metode review sistematis untuk mengevaluasi dan mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai jurnal yang membahas tentang implementasi indikator promosi kesehatan di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Yang kedua yaitu sumber data. Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah artikel jurnal ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional. Sumber-sumber tersebut akan dicari melalui database akademik seperti Google Scholar, PubMed, dan Cambridge. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada presentator ketiga. Baik, yang ketiga yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Pertama, kriteria inklusi untuk pemilihan artikel jurnal meliputi. Yang pertama, artikel yang membahas tentang promosi kesehatan di rumah sakit. Yang kedua, artikel yang secara spesifik meneliti Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Yang ketiga, artikel yang dipublikasikan dalam 5 tahun terakhir. Yang keempat, artikel yang tersedia dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Yang kedua, yaitu kriteria eksklusi meliputi. Yang pertama, artikel yang tidak relevan dengan topik penelitian. Yang kedua, artikel yang tidak memiliki full text yang dapat diakses. Selanjutnya, ada punut lain ke-6 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, Rumah Sakit Ibnu Sina. Rumah Sakit Ibnu Sina yang terletak di Makassar merupakan salah satu rumah sakit besar yang memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat. Rumah sakit ini memiliki berbagai fasilitas dan layanan, termasuk pelayanan rawat inap, rawat jalan, unit gawat darurat, laboratorium, radiologi, serta layanan spesialis dan subspesialis. Dalam sejarahnya, Rumah Sakit Ibnu Sina telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Rumah Sakit Ibnu Sina juga aktif dalam kegiatan promosi kesehatan sebagai bagian dari program keselamatan pasien. Rumah sakit ini telah menerapkan berbagai inisiatif untuk memastikan penggunaan air bersih, kebiasaan mencuci tangan yang baik, serta kebersihan fasilitas umum seperti jamban dan pembuangan sampah. Kampanye untuk mengurangi merokok di lingkungan rumah sakit juga dilakukan dengan memasang tanda larangan merokok dan menyediakan area khusus untuk merokok. Yang kedua, Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo adalah rumah sakit pendidikan yang berafiliasi dengan Universitas Hasanuddin Makassar sebagai rumah sakit rujukan nasional. Rumah Sakit Wahidin menyediakan berbagai layanan kesehatan yang komprehensif, termasuk layanan spesialis dan subspesialis. Rumah sakit ini juga merupakan pusat penelitian dan pendidikan bagi mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam hal promosi kesehatan, Rumah Sakit Wahidin telah
mengimplementasikan berbagai program untuk mendukung kesehatan dan keselamatan pasien serta pengunjung. Program-program ini mencakup edukasi tentang pentingnya mencuci tangan menggunakan air bersih dan kebersihan fasilitas umum. Rumah sakit ini juga memiliki kebijakan ketat tentang pembuangan sampah medis dan non-medis untuk mencegah infeksi nosokomial dan menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada presentator keempat. Terima kasih untuk kesempatannya moderator. Yang ketujuh, hasil dan pembahasan. Rumah Sakit Ibnu Sina. Pamflet dan poster kesehatan Rumah Sakit Ibnu Sina telah melakukan upaya promosi kesehatan melalui pemasangan pamflet dan poster di berbagai sudut rumah sakit. Poster-poster tersebut berisi himbauan untuk tidak meludah sembarangan, larangan merokok, dan anjuran membuang sampah pada tempatnya. Informasi yang disampaikan melalui media ini sangat jelas dan mudah dipahami, dengan gambar-gambar ilustratif yang menarik perhatian. Yang kedua, penggunaan air bersih observasi menunjukkan bahwa Rumah Sakit Ibnu Sina telah menyediakan air bersih yang cukup di seluruh fasilitas yang memerlukannya. Air bersih ini tersedia di wastafel untuk mencuci tangan, di WC, serta untuk kebutuhan medis lainnya. Yang ketiga, kebersihan WC. WC di Rumah Sakit Ibnu Sina terjaga dengan baik fasilitas WC, rutin dibersihkan dan selalu tersedia air bersih, sabun, serta tisu untuk keperluan pengguna. Next. Keempat, genangan air. Meskipun banyak indikator promosi kesehatan telah ditetapkan dengan baik, masih terdapat beberapa genangan air di area sekitar rumah sakit. Genangan ini ditemukan di beberapa sudut halaman dan area parkir. Keberadaan genangan air ini menjadi perhatian serius karena dapat menjadi sarang nyamuk, Aedes aegypti, yang dapat menularkan penyakit demam berdarah. Yang kelima, kebersihan daerah luar rumah sakit dan taman tengah. Observasi menunjukkan bahwa area luar rumah sakit relatif bersih. Dengan pengelolaan sampah yang baik, tempat-tempat sampah tersedia di banyak titik, dan pengunjung serta staf rumah sakit tampaknya mematuhi aturan membuang sampah pada tempatnya. Namun, kondisi berbeda ditemukan di taman tengah rumah sakit, di mana banyak sampah berserakan. Taman ini, meskipun seharusnya menjadi area hijau yang mendukung kesehatan dan kenyamanan, malah menunjukkan kurangnya pengawasan kebersihan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada presentator terakhir. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya ada Rumah Sakit Wahidin yang dimana di sini ada ajakan mencuci tangan. Yang dimana ini Rumah Sakit Wahidin telah memasang banyak ajakan dan himbauan untuk mencuci tangan di berbagai area strategis. Dan dimana termaksud di dekat pintu masuk, ruang tunggu, dan area makan. Dan poster dan pamflet juga ini menjelaskan pentingnya mencuci tangan dengan benar dapat ditemukan dengan mudah. Dan selanjutnya itu kebersihan WC, di mana ini kebersihan WC di Rumah Sakit Wahidin sangat diperhatikan. WC umum untuk pasien dan pengunjung rutin dibersihkan oleh petugas kebersihan. Fasilitas pendukung seperti sabun, air bersih, dan tisu selalu tersedia. Next. Dan selanjutnya ada larangan buang sampah sembarangan, yang dimana ini diterapkan dengan ketat di Rumah Sakit Wahidin. Tempat-tempat sampah ditempatkan di lokasi strategis untuk memudahkan pasien dan pengunjung membuang sampah pada tempatnya. Dan selanjutnya juga yang terakhir itu ada larangan merokok, yang dimana kebijakan larangan merokok di Rumah Sakit Wahidin ini diterapkan dengan ketat, yang dimana itu area-area bebas rokok ditandai dengan jelas dan terdapat juga tempat-tempat khusus merokok yang terletak jauh dari area utama rumah sakit. Nah, untuk penerapan kebijakan ini bertujuan untuk melindungi pasien, pengunjung, dan staf dari bahayanya asap rokok, serta juga menjaga kualitas udara di lingkungan rumah sakit. Next. Dan ada juga kebersihan air dari jentik nyamuk. Rumah Sakit Wahidin ini secara rutin melakukan inspeksi dan pengolahan air untuk memastikan tidak ada genangan air yang berpotensi menjadi serangan nyamuk. Ini juga penggunaan larvasia di area-area yang rawan genangan air juga dilakukan secara berkala untuk mengendalikan populasi nyamuk. Dan selanjutnya
ada larangan meludah sembarangan, yang dimana ini larangan ini diberlakukan dengan memasang poster-poster di berbagai area rumah sakit. Dan juga kampanye edukasi mengenai bahayanya meludah sembarangan dalam menyebarkan penyakit juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung tentang pentingnya perilaku hidup bersih. Next. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dari PPT kami yang dimana secara keseluruhannya ini meskipun Rumah Sakit Ibnu Sina dan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo telah menunjukkan bahwa komitmen yang kuat dalam penerapan indikator promosi kesehatan. Nah, Rumah Sakit Wahidin ini terlihat lebih konsisten dan komprehensif dalam implementasinya dan Rumah Sakit Ibnu Sina ini perlu meningkatkan upaya dalam beberapa aspek seperti pengolahan genangan air dan kebersihan area tertentu untuk mencapai tingkat kebersihan dan kesehatan lingkungan yang lebih optimal. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Adapun dokumentasi dari dari hasil turun lapangan kami, selanjutnya itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Demikian saya ucapkan terima kasih. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.